Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi ekonomi dan lingkungan dalam mata kuliah filsafat ekonomi. Yang dimana sekarang kita akan membahas ekonomi dan lingkungan. Di sini dikaitkan antara ekonomi dan lingkungan seperti apa kaitannya. Nah, di sini kita memahami dulu materi ini ya. Ekonomi dan lingkungan saling terkait dalam cara yang kompleks. Aktivitas ekonomi seringkali menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi kualitas lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Dalam pandangan filsafat ekonomi, kajian ini melibatkan eksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi, ya, kemudian mempengaruhi keseimbangan ekosistem, serta bagaimana pendekatan berkelanjutan dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan. Jadi ekonomi ini kaitannya bagaimana kemanfaatannya dengan lingkungan itu, gitu ya. Pengaruhnya, dampaknya. Nah, kaitan ekonomi dan lingkungan adalah sumber daya yang menopang seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pembuangan limbah. Dilihat dampaknya terkait sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Yang dilihat dari lingkungan yaitu seperti yang pertama, perubahan iklim, suhu global meningkat akibat emisi gas rumah kaca. Kemudian ada polusi, limbah industri mencemari udara, air, dan tanah. Hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu aktivitas ekonomi seperti deforestasi mengancam ekosistem global. Nah, di sini pendekatan tradisional ekonomi. Pendekatan ekonomi konvensional seringkali mengabaikan eksternalitas negatif, yaitu biaya yang tidak ditanggung oleh pelaku ekonomi, tetapi merugikan masyarakat luas seperti kerusakan lingkungan. Kita lihat dalam paradigmanya filsafat ekonomi terhadap lingkungan. Yang pertama, ekonomi neoklasik dan lingkungan, yaitu memperlakukan lingkungan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dihitung secara kuantitatif. Jadi ekonomi ini dapat dihitung dengan metode kuantitatif ini ya. Jadi kalau dilihat dari bidang ekonomi neoklasik dan lingkungan. Kemudian cost benefit analysis digunakan untuk menilai apakah manfaat ekonomi lebih besar daripada biaya lingkungan. Jadi dipertimbangkan kembali bagaimana keseimbangan antara biaya lingkungan dan terhadap kemanfaatan ekonomi. Yang terakhir di dalam ekonomi neoklasik dan lingkungan yaitu kritik. Pendekatan ini sering mengabaikan nilai intrinsik lingkungan seperti hak alam untuk dilestarikan. Kemudian berikutnya ada ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Ekonomi hijau menekankan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan, contohnya investasi pada energi terbarukan. Nah, jadi kita bisa menekankan bahwasanya pembangunan tanaman, pembangunan sebuah hutan-hutan yang dapat dijadikan sebuah wisata itu adalah bisa dikaitkan dengan ekonomi hijau ini. Selain memanfaatkan ruang lingkup,
juga dapat bermanfaat untuk penghasilan dan bermanfaat juga untuk hiburan. Yang kedua, ekonomi sirkular berfokus pada konsep reuse, reduce, yang dimana ini meminimalkan limbah dan memperpanjangkan siklus hidup produk. Jadi, ekonomi sirkular ini bagaimana cara untuk meminimalisir sebuah limbah di setiap produksi pabrik itu. Yang terakhir ada etika lingkungan dan filsafat ekonomi, yaitu utilitarisme, realisme. Yang pertama ada deontologi dan ada virtue ethics. Yang pertama itu lingkungan dijaga sejauh memberikan maksimum bagi manusia, yaitu utilitarianisme. Kemudian yang kedua, deontologi, itu manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga lingkungan terlepas dari manfaat yang diperoleh. Jadi kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan itu disebutnya deontologi. Kalau kita sebagai manusia memberikan sebuah manfaat yang maksimal terasa oleh kita dari lingkungan adalah utilitarianisme. Dan yang terakhir virtue ethics, menekankan pentingnya kebajikan seperti kepedulian dan tanggung jawab dalam hubungan manusia dengan alam, seperti membuang sampah tidak sembarangan, menebang pohon tidak sembarangan, dan yang dimana pengelolaan sampah dikelola oleh manusia untuk disediakan pembuangan sampah khusus. Nah, sekarang kita membahas kepada isu global dan lokal dalam ekonomi lingkungan. Yang pertama, kasus globalnya ya, yaitu dilihat dari perubahan iklim. Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama pemanasan global. Hal ini mempengaruhi ekosistem global, termasuk mencairkan es di kutub utara. Kasus lokal di Indonesia dapat dilihat, yaitu luas hutan Indonesia menurun secara signifikan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dan penambangan ilegal. Nah, bagaimana kelapa sawit ini yang dapat dilihat di Pulau Sumatera, Sulawesi, Sumatera itu sudah meluas. Dan di daerah Jawa Barat juga, salah satunya di kota Subang ini yang saya tempati, sudah mulai merambat terkait kelapa sawit ini. Kemudian polusi air dan udara, pencemaran sungai akibat limbah industri, serta polusi udara akibat pembakaran hutan dan transportasi. Nah, makanya sekarang banyaknya transportasi itu serba elektrik ya, serba listrik agar menghindari polusi udara ini. Kemudian pembuangan sampah seringkali pada masa dulu itu ya dibuang melalui sungai, itu polusi air ya. Nah, sekarang dikelola oleh pemerintah yang sudah disediakan di setiap desa-desa untuk siap angkut sampah. Kemudian kebakaran hutan memicu kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat serta memperburuk perubahan iklim global. Nah, jika ada terjadinya kebakaran hutan, ini dampaknya akan memicu kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kerugian ekonominya apa? Yang dimana hutan tersebut ketika sudah tercemar udaranya, sudah tercemar asap dari kebakaran itu akan mempengaruhi kesehatan pertumbuhan sawah di lingkungan hutan tersebut gitu. Ya, yang dekat dengan hutan tersebut begitu. Teori dan pendekatan solusi. Tragedy of the Commons. Teori Gareth Hardin menyatakan bahwa sumber daya bersama commons cenderung dieksploitasi secara berlebihan jika tidak ada regulasi. Kemudian
Solusinya regulasi pemerintah, pengenalan hak milik atau pengelolaan komunitas. Jadi harus diperkenalkan ya oleh pemerintah, yaitu hak milik negara dan pengelolaannya oleh komunitas yang ada di masyarakat seperti ikatan remaja ya, atau komunitas BUMN dan atau BUMDes, bukan BUMN, BUMDes itu ya, digerakkan di sini boleh seperti itu. Dan kemudian ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang berikutnya, implementasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Kemudian yang C, kebijakan pemerintah yaitu regulasi emisi karbon, pajak karbon atau sistem perdagangan emisi untuk mengurangi polusi. Kemudian kampanye kesadaran publik, mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup berkelanjutan seperti pengelolaan limbah dan penghijauan. Nah, ini pengelolaan limbah ini harus harus ada kerjasamanya dengan masyarakat seharusnya ya, tidak diolah oleh langsung pemerintah gitu. Kemudian perspektif ekonomi Islam terhadap lingkungan dilihat dari yang pertama tauhid ya. Prinsip keesaan Tuhan menekankan bahwa semua ciptaan termasuk lingkungan adalah amanah yang harus dijaga oleh manusia. Kalau dilihat dari tauhid. Kemudian yang kedua khalifah, yaitu sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam dan memastikan keseimbangan ekosistem. Nah, wakil di sini bukan berarti menduakan atau menyamakan setara manusia dengan Tuhan, bukan, tetapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kita sebagai hamba-Nya Gusti Allah itu harus memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam dan memastikan keseimbangan ekosistem. Maslahah yaitu kebijakan lingkungan harus mengedepankan kemaslahatan bersama baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Itu harus memberikan sebuah manfaat untuk generasi yang akan datang juga dan memberikan manfaat juga terhadap generasi yang sekarang. Hisbah, fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak melanggar prinsip berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Seperti itu ya. Nah, simpulan topik ini menggambarkan pentingnya menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Pendekatan berkelanjutan baik dalam paradigma konvensional maupun berbasis nilai-nilai Islam menjadi solusi utama untuk menghadapi tantangan lingkungan global dan lokal. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Materi yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.